Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswarin Sihar dengan NIM 2501050184 dari Rombel E, nomor presensi 4, angkatan 2025. Dan yang terhormat Ibu Dr. Andes Sri Sami Asih MKes. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Perkembangan. Di sini saya akan memaparkan jawaban nomor 1 terlebih dahulu. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang beberapa konsep dasar dalam psikologi perkembangan. Yang A, pengertian ruang lingkup dan faedah mempelajari psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perubahan perilaku, kemampuan berpikir, emosi, dan sosial manusia dari masa bayi sampai lanjut usia. Ruang lingkupnya meliputi perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Manfaatnya adalah agar guru, orang tua, dan pendidik mampu memahami karakteristik setiap tahap usia, serta dapat membantu anak untuk berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya. Yang B, pengertian pertumbuhan dan perkembangan serta contohnya. Pertumbuhan berarti perubahan kuantitatif seperti bertambahnya tinggi, berat, dan ukuran tubuh. Sedangkan perkembangan berarti perubahan kualitatif, yaitu peningkatan kemampuan seperti berpikir, berbahasa, dan berinteraksi sosial. Contohnya, anak yang bertambah tinggi menunjukkan pertumbuhan, sedangkan anak yang mulai bisa berbicara dan berkomunikasi dengan teman menunjukkan perkembangan. Yang C, tahapan perkembangan individu. Tahapan perkembangan individu meliputi masa bayi, kanak-kanak awal, kanak-kanak tengah, remaja, dan dewasa. Nah, setiap tahap memiliki ciri khas. Misalnya, masa kanak-kanak adalah masa bermain dan belajar, sedangkan masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Yang D, konsep kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang yang untuk belajar dari pengalaman dan memecahkan masalah. Menurut teori kecerdasan majemuk dari Wongkotna, ada banyak jenis kecerdasan seperti linguistik, logis matematis, kinestetik, musikal, interpersonal, dan lainnya. Dengan demikian, setiap anak memiliki kelebihan masing-masing dan tidak bisa diukur dari hanya akademiknya saja. Yang terakhir ada E, perkembangan kognitif dan bahasa. Perkembangan kognitif menurut Piaget terjadi melalui 4 tahap, yaitu sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Sedangkan perkembangan bahasa dimulai dari tahap menangis, mengoceh, mengucapkan satu kata, hingga mampu menyusun kalimat yang kompleks. Kedua perkembangan ini saling berkaitan karena kemampuan berpikir mempengaruhi kemampuan berbahasa anak. Kemudian jawaban dari nomor 2 yakni tugas dan tanggung jawab guru adalah membantu peserta didik agar berkembang secara optimal, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Seperti calon guru, saya berupaya untuk pertama-tama menyusun pembelajaran sesuai dengan tahap pembelajaran anak. Kedua, menciptakan suasana belajar yang romantis, menyenangkan, dan aman. Yang ketiga,
memberikan kegiatan yang menstimulasi kemampuan berpikir dan berbahasa anak. Nah, misalnya dengan berbicara, berdiskusi. Selain itu, saya juga akan memberi perhatian kepada anak atau siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, agar semua anak mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang. Yang terakhir, jawaban untuk nomor 3. Nah, di lingkungan kita itu sering ditemui perbedaan kemampuan antar anak. Ada yang cerdas, ada yang rata-rata, dan ada juga yang kurang cepat memahami. Nah, ada juga anak yang lancar berkomunikasi, dan ada juga yang masih pemalu. Nah, perbedaan ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti faktor bawaan atau genetik, lingkungan, keluarga, pola asuh gizi, serta kesempatan belajar. Sebagai calon pendidik, kita tidak boleh membandingkan anak satu dengan anak yang lain. Sebaliknya, kita perlu memahami bahwa setiap anak itu unik dan memiliki potensi yang berbeda. Cara menyikapinya adalah dengan memberikan perhatian sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak, serta menciptakan suasana belajar yang menghargai keberagaman dan mendorong anak untuk berkembang sesuai ritmenya sendiri. Nah, dari penjelasan saya tersebut dapat disimpulkan bahwa psikologi perkembangan membantu kita memahami bagaimana manusia untuk bertumbuh dan berubah sepanjang kehidupannya. Sebagai guru, peran kita bukan hanya mengajar, tetapi juga membimbing dan menumbuhkan potensi setiap anak agar menjadi pribadi yang seimbang secara fisik maupun mental dan sosial. Nah, itulah penjelasan atau pemaparan jawaban dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.